Teman-teman, saya baru mendapatkan berita terbaru. Ya, baru-baru ini ada berita yang sangat menghebohkan dari Habibana Bahar Smith, ya, yang dimana Bahar Smith melakukan tindakan pemukulan kepada salah satu jemaah dia sendiri, teman-teman. Jemaah dia sendiri yang kabarnya hanya ingin salaman, namun dicurigai sebagai provokator katanya. Lalu apa yang dilakukan? Dipukul sampai babak belur. Seorang jemaah pengajian, Rida menjadi korban pengeroyokan saat acara Maulid Nabi yang menghadirkan Bahar bin Smith sebagai penceramah di Cipondok, Tangerang, Senin malam, tanggal 22 September tahun 2025. Berdasarkan keterangan tertulisnya, korban mengaku, Bahar bin Smith melakukan pemukulan pertama. Memicu para pengawalnya melakukan pengeroyokan lebih lanjut terhadap dirinya. Menurut korban, penyebab pemukulan terhadap dirinya lantaran dituduh akan melakukan provokasi. Padahal, Rida hanya ingin bersalaman dengan Bahar bin Smith usai pengajian. Korban juga sempat dibawa ke satu ruangan dekat lokasi pengajian. Di sana korban lanjut dikeroyok. Korban kemudian dilarikan ke RSUD Kabupaten Tangerang. Kondisi wajah penuh darah, lebam sebelah di pelipis kiri dan bagian bibir, serta sejumlah luka lebam akibat benda tumpul di bagian punggung dan sundutan rokok di bagian tangan. Ya. Setelah itu, teman-teman, asal kalian tahu, ada kesaksian dari istrinya, yang dimana istrinya sendiri, bukan istrinya Bahar, tapi istrinya si korban yang dikeroyok oleh timnya Bahar ini memberikan kesaksian yang sangat memilukan bahwa kabarnya sang suami ini menyamperi Habib Bahar karena ingin ngalap berkah. Karena ingin ngalap berkah, muhabbah, cinta kepada Bahar, tapi ujung-ujungnya dipukul sampai babak belur. Ini namanya kekonyolan, ya, kekonyolan yang dimana seharusnya sebagai seorang yang dikatakan ulama, siapapun, meskipun beneran provokator, ya cing, meskipun beneran provokator, tidak semestinya dipukul-pukul sampai sedemikian rupa. Diamankan saja, diamankan saja. Khawatir memang dia beneran muhibbin, namun pada ujung-ujungnya dilakukan tindakan-tindakan yang sedemikian terlaknat itu. Jadi saya pribadi di sini ingin memberikan pembahasan bahwa kekerasan itu, teman-teman, sekalipun dia provokator, sekalipun dia ada niat jahat kepada Bahar Smith, tidak semestinya dipukul, dihajar sampai babak belur, masuk rumah sakit seperti itu. Aduh, karena memang kalau kita melihat dari tabiat mereka ini, sejatinya mereka itu memang di dalam hal seperti ini, kekerasan terkhusus, hobi memang. Mentang-mentang dia itu pamer-pamer ilmu bela diri, silat-silat, para muhibbin-muhibbinnya juga katanya pesilat. Bahkan ada yang ngaku saya dikeroyok 3 orang, nggak apa-apa dipukul. Ada sampai ngaku seperti itu. Kebal pukulan. Ya karena yang mukul mungkin belum tahu titik vital, jadi kebal. Coba yang mukul tahu titik vital. Tapi ya sudahlah, karena memang mereka ini kan golongan-golongan orang yang kadang menyombongkan diri. Kadang mereka menganggap diri mereka itu overpower, meskipun mukul, meskipun ngeroyok, dan melakukan hal-hal keji mungkar seperti ini, mereka menganggapnya jihad. Bahkan dia dulu memang ada jejak digital ketika katanya ada salah satu jemaah, apa katanya, menirukan gaya dia dan melakukan hal-hal yang mungkin kurang layak lah, dihajar, dipukul habis-habisan. Jadi memang tabiat, ya, hal itu memang sudah tabiat dari Bahar Smith.
ketika ada suatu kekerasan jalan utama. Berbeda teman-teman, kalau orang yang benar-benar paham, ini kita berbicara masalah jiwa kesatria dari seorang pendekar misalkan, seorang pesilat. Ketika seorang pesilat sejati yang paham benar-benar makna bela diri, dia itu menghindari kekerasan. Belajar bela diri bukan untuk mencari ajang untuk pertarungan, no. Orang yang benar-benar belajar bela diri dan menguasai ilmu bela diri, apalagi filosofinya, mereka akan menghindari kekerasan seperti apapun. Kecuali memang benar-benar terdesak dan posisinya memang mengancam jiwa. Oh iya, Mas Heri, itu kan Bahar Smith dilindungi oleh bodyguardnya karena melindungi jiwa Bahar Smith. Takutnya diapa-apain. Melindungi bukan dengan cara memukul. Ya, melindungi bukan dengan cara mengeroyok sampai babak belur. Melindungi bisa dengan cara melumpuhkan, ditarik ke tempat yang sepi, diinterogasi. Geledah, barangkali bawa pisau, bawa bom, bawa granat, bawa pistol dan lain sebagainya. Kalau belum apa-apa, belum tahu bagaimananya, langsung dikeroyok seperti itu. Akhirnya apa? Dilaporkan ke polisi. Jadi sekarang katanya ya, entah Bahar Smith-nya yang akan masuk penjara atau pengawalnya. Karena semua pasti berlandaskan atas izin Bahar Smith. Pasti ada komando. Misalkan ada orang yang seperti itu, kejadian langsung dipukul, pasti ada komando dari Bahar Smith untuk melakukan hal seperti itu. Dugaan saya seperti itu. Kalau ada orang macam-macam, jangan segan, pukul, hantam, habisi saja. Rencong, pakai rencong, bunuh. Jadi kalau sudah seperti ini, mau komentar apa? Asah golok yang tajam, asah pedang, asah belati kalian, tumpahkan darah. Itu kan bahasa kalimat-kalimat yang sering dikeluarkan oleh Habib Rizik Syihab. Memang nurun kepada murid-muridnya untuk melakukan apa? Tindakan-tindakan anarkisme. Dan apakah ini akan menjadi kebanggaan? Ya kalau menurut dugaan saya kebanggaan. Berhasil, kami berhasil membabak belurkan PWILS. Kami berhasil membabak belurkan orang yang niat begini ke Habibana. Akan jadi kebanggaan, seolah-olah itu adalah prestasi pengawalan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita mau menganggap apakah ini cucu Nabi, apakah begini mental dari para pengikut cucu Nabi, si paling cucu Nabi, si paling darah Nabi mengalir di tubuhnya? Enggak. Cucu Nabinya saja belum terbukti, apalagi pengikutnya sebagai mencontoh pengikut Nabi. Ya, Nabi Muhammad SAW saja ketika dizolimi, benar-benar dizolimi, belum diduga. Itu kan Mukibin yang dipukul babak belur itu kan masih diduga ingin melakukan tindakan begini ke Bahar Smith, lalu dihajar habis-habisan sampai babak belur. Nabi Muhammad SAW, kalau memang Bahar Smith ini dalam tubuhnya ini ngalir darah Nabi, ngalir gen Nabi Muhammad SAW, pasti tidak akan melakukan seperti itu. Karena Nabi sendiri dilempar batu sampai berdarah-darah. Gak ada melawan sampai sedemikian rupa. Apalagi dilempar tulang, diludahi, lempar kotoran, dicaci maki, diusir ketika berdakwah. Apakah iya Nabi Muhammad SAW membalasnya dengan kekerasan serupa? Padahal jangan ditanya Nabi Muhammad SAW ketika di peperangan. Ya, gak perlu ditanya kehebatannya berperang. Ya, pengawal-pengawal Nabi, Hamzah, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, gak perlu ditanya mereka bisa berantem, gak bisa ribut, gak bisa. Tapi ketika mengingatkan orang-orang untuk berbuat kebaikan, untuk mengingat Allah kembali kepada Islam, gak ada tuh mereka melakukan tindakan anarkisme. Tetapi orang-orang yang mengaku cucu ini rusak. Ya, semoga diproses hukum lah Bahar Smith ini. Karena apa? Muhibbinnya sendiri dipukul karena dituduh provokasi. Ya, semoga diproses hukum.